kita ketemu lagi di Musik Biasa Podcast sesi kedua. Kita ngobrol sekarang. Nah, Tom, gue kan, kamu kan singer songwriter kalau aku nyebutnya gitu. Ya. Aku menurutku salah satu singer songwriter yang ya belum saatnya, maksudnya belum bejone ngetop. Sebenarnya bagus nih. Tapi sebenarnya kita akan ngobrolin tentang singer songwriter. Itu kan istilah yang saiki sih gelar ganda ya. Iya ya, gelar ganda. Biasanya singer aja, songwriter aja gitu ya. Nah, sebenarnya ketertarikan nih menjadi songwriter, menulis lagu itu apakah ada ketertarikan dari mana atau memang karena kebutuhan ngeband? Iya, karena tahu kelemahan diri. Kelemahan diri sendiri. Jadi kan aku berangkat jadi anak ngeband itu kan, main musik itu kan karena nggak punya background musik, justru itu satu. Dan yang kedua, secara bicara teknis di vokal cukup tahu diri bahwa vokalku itu sebenarnya B aja. Jadi setelah ya banyak menimbang banyak hal dan sekaligus perjalanan dulu ngeband sama orang, kok aku ditoke, aku salah opo, kok aku nggak dipakai, kenapa? Terus setelah tak pikir-pikir itu, kadang aku nyanyiin lagunya orang itu juga tidak bisa sepenuh hati karena aku melawan, harusnya nggak kayak gini nih. Nah, seolah-olah ya mulai timbul rasa-rasa artistik dalam diri sendiri waktu itu, kritis. Tapi kritisnya waktu itu untuk buat aku sendiri aja. Nah, makanya seiring berjalannya waktu, tahun 2008 itu tadi, aku kesel ngamen, aku mau pulang Jogja, mau bikin lagu sendiri. Tapi kan aku pengen bikin lagu yang ideal buat aku sendiri, yang nadanya aku bisa nyanyikan, yang ceritanya aku suka. Cerita aku suka kan yang digali diri sendiri juga kan. Ya itu tadi sih, berangkatnya memang ya harus cukup tahu diri sendiri. Terus mosok sekian main dari kurun waktu sekian, masa nggak punya influence atau kita kan, apalagi aku banyak memainkan lagu ya, jadi musisi cover atau musisi cafe itu kan lagu apa aja tak telen. Mau lagu ngerok, seterok apapun, semetal apapun, sampai ngerap Eminem babat habis. Zaman segitu apal semua, dan apal lepas teks. Zaman segitu ya, sekarang suruh ngulang ya berat. Tapi ya influence kan ada banyak. Jadi kayak seolah-olah ini kata-katanya aku dengar itu justru dari Mas Duta, Bapak Duta itu pernah bilang, Mas Eros itu, kenapa kami punya Mas Eros? Kami beruntung punya Mas Eros. Intinya Sheila on 7 karena ada Mas Eros Chandra sebagai penulis lagu. Mas Eros itu ibarat keran, dibuka kapan aja airnya selalu muncul. Selalu ada karya, selalu ada ide. Nah itu Mas Duta bilang seperti itu. Tapi di sisi yang lain, Mas Eros sendiri pernah ngomong, kalau ngomongin lagu itu influence-nya dari mana sih Mas? Sempat tak tanya. Ya banyak hal, baca, nonton film, terus ya tentunya dari lagu-lagu yang pernah didengerin juga. Tapi kalau Mas Eros, kata quote yang bisa saya tarik itu adalah, beliau itu mengasosiasikan menulis lagu itu dengan rasa marah. Hulk itu menjadi seorang, dari Bruce Banner ke jadi seorang Hulk, itu dulu harus dipukul habis, dihajar, baru bisa menjadi berwarna hijau dan raksasa dan ngamuk, dan kadang bahkan kemarahannya tidak terkendali. Tapi ada satu momen ketika seorang Bruce Banner itu pengen jadi Hulk, itu ya cuman ya dalam kedipan mata, aku marah, aku langsung jadi Hulk. Nah levelnya, ini asumsi saya, levelnya Mas Eros itu udah kayak
Bruce Banner yang sekarang. Yang dia bisa mengendalikan diri sebagai Bruce Banner, tapi bisa mengendalikan diri sebagai Hulk. Ketika mau menulis karya, Mas Eros tidak harus menulis karya yang sedih misalnya. Mas Eros tidak harus menjadi orang yang sedih untuk membuat karya yang mungkin sakit hati atau apa. Ya tinggal recall aja. Nah, itu bahasanya Mas Eros ya, recalling cerita yang dulu ditulis untuk jadi sebuah lagu, nada, lirik jadi satu, aransemen mungkin ya, seperti itu prosesnya. Ya kalau yang saya tangkap sih ya quote-nya itu ya. Jadi kapan aja Mas Eros pengen nulis, jadi itu ya. Ya itu yang saya ambil. Jadi sama juga sekarang ini aku mau pengen nulis lagu tentang apa aja ya, mungkin bisa. Atau aku kepancing misal lagunya Mas Doni yang Mas Doni Tom aku ono lagu iki meh kaya apa ya lirike. Aku udah tahu aku akan ngisi lagu apa di lagu tertentu. Karena aku langsung bilang Mas tak pek ya buat Dharma. Ya karena dari nadanya ini aku udah tahu ini nadanya seperti ini, liriknya nanti seperti ini, udah kebayang semua. Ya mungkin seperti itu ya, setiap proses kreatifnya penulis lagu kan beda-beda. Ada yang konsepnya jamming, ada yang konsepnya atau apapun. Tapi bahkan ada satu momen sekarang itu aku bisa bikin lagu tanpa memegang instrumen. Untuk yang sekarang ini tanpa instrumen aku udah tahu ini nanti akan jadi seperti apa. Dari lirik, nulis lirik, ini nanti verse-nya seperti apa, bridge-nya seperti apa, chorus-nya nadanya seperti apa. Ya udah di situ. Meskipun ya yang namanya nulis lagu itu kan ya itu tadi, kalau kata Mas Eros itu kan ada amarah di situ, ya ada luka di situ, ya kita siap-siap untuk jadi orang yang sensitif. Nah itu kadang yang kenapa aku nggak mau nulis lagu, karena ketika aku waktu di proses bikin lagu itu tetap sensitif apapun. Kita nggak bisa jadi orang pembohong menurut aku ya. Terus kita jadi bohong, atau kita nggak bisa, ya harus jujur semuanya, jujur sama diri sendiri, jujur sama karyanya, jujur sama orang. Ya itu mempengaruhi. Dan ya kalau jadi orang yang sensitif itu kan seolah-olah juga jadi orang yang pemarah juga. Nah itu kenapa kok tidak sesuai sama kehidupanku yang sekarang, harus ketemu banyak orang dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain aku jadi orang yang harus sensitif. Makanya aku stop bikin lagu ya karena itu. Tapi kalau mau bikin lagu ya tinggal recall aja. Aku kan denger hampir mungkin dari lagu pertama yang kamu bikin ya udah mungkin dari yang Rendezvous, Blues Campus dan sebagainya itu. Nah, yang aku lihat kan salah satunya kata, rima kata gitu, pemilihan kata, penyusunan kata, hubungannya sama tema gitu. Itu kan lumayan spesifik nih. Aku ngelihat ya di seperti cari cara curi. Nah, itu. Nah, kan itu unik tuh, maksudnya penyusunan kata yang unik. Apakah kalau sebagai songwriter gitu, apakah itu lumayan berpengaruh untuk sebuah lagu? Itu preferensi. Jadi preferensi itu kan artinya orang mendengarkan referensi. Referensinya apa dulu? Kalau orang sukanya dengerin lagunya Melly yang dia tidak butuh rima, tapi yang penting di situ ada entah itu 1-2 lirik yang memperkuat cerita lagu, atau sesuatu yang puitis, atau sesuatu yang dramatis, atau ya intinya tidak selalu bahwa kalau orang referensinya ke arah situ ya sebuah rima itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Yang penting ceritanya, nadanya, dan liriknya itu ada sesuatu yang, ya itu tadi, parameternya itu kan ada banyak ya. Sesuatu yang berat. Kalau saya sih lebih cenderung bahasanya itu yang bikin berat ini apa nih? Ya, menurut saya itu ya itu berat itu ya equal
dramatis atau puitis atau kata-kata yang ya kata-kata yang spesial yang memperkuat tema lagu tersebut. Tapi kalau kita dengerinnya lagu lama terutama ya, itu kan cenderung berrima, cenderung berpantun, atau terutama kalau dengerin lagu hip hop kan jelas itu rimanya kan sudah, apalagi tren sekarang hip hop sekarang itu rima sudah tidak hanya ada rima belakang yang harus semua semua. Rima itu bisa di depan, rima itu bisa di tengah, rima itu bisa ada di menyelipkan di sela-sela kalimat. Misal nih, rima kan orang biasanya di belakang harus untukmu, kepadamu, aku, semua. Tapi orang bisa nulis u-nya di depan misal. Aku udah bisa. Misal ngomongin untayan ungkapan untuk ucapkan perasaan, itu bisa. Atau kata-kata yang diselipkan di tengah itu nanti apa, nah itu tinggal preferensi dari referensinya didengerin. Nah setiap orang kan ngulik masing-masingnya. Kalau aku memang punya kecenderungan untuk menyukai hal-hal tersebut karena ya itu seru. Permainan kata itu seru ya, memang itu budaya hip hop ya. Nah, influence menulis lirik memang kebanyakan dari rap ya, kalau dari aku sih. Tapi kalau musik ya terlalu banyak sih, mulai dari The Beatles, mulai dari Bob Dylan, The Beatles sampai musik-musik yang kekinian ya tak dengerin semua. Nah, kalau kita ngobrolin tentang songwriting juga, menurutmu salah satu singer-songwriter di Indonesia yang keren siapa? Kalau zaman dulu ada yang namanya GSP, Guru Soekarno Putra. Oh ya, itu DNA musik Indonesia itu ya di lagu-lagunya beliau kebanyakan. Ya lagu yang ada bau-bau lokalnya. Terutama beliau lebih sering masukin unsur-unsur pentatonik Bali ya. Bali. Itu kan dia banyak itu ya. Secara lirik juga puitis zaman segitu liriknya seperti itu ya. Dulu ada Eros Jarot, ada apa kan memang penulis-penulis juga ya, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat ke penulis-penulis hebat pada zaman itu atau sebelumnya. Tapi menurutku GSP itu ya DNA dari musik pop Indonesia sekarang itu. Ada Malik The Essentials, terus ada mungkin yang sekarang ini lagu-lagunya kayak ya judulnya Krisye atau apa itu kan itu grupnya itu juga ya lirikal kan seperti itu. Terus itu GSP. Yang kedua ya Club Project. Nah itu menurutku sebenarnya juga Club Project itu yang penciptanya siapa sih? Lebih banyak Katon banyak Katon. Dan itu memang itu terlihat orang yang zaman segitu kan dengan punya perbendaharaan kata sebanyak itu dan unik itu kan, beliau pasti juga banyak baca juga. Apalagi mau nonton film. Kalau sekarang kan kita nonton film kita bisa terinfluence ya. Dulu ini pasti orang pasti banyak baca ini. Iya, lagunya Club Project itu kan secara lirikal istimewa. Banyak baca karya-karya sastra dan sebagainya ya. Atau Iwan Fals jelas itu ahli dalam menulis jargon kalau ini. Nah, ini yang orang-orang lagu zaman sekarang di Indonesia itu yang punya karakteristik lirik yang seperti itu ya influence-nya Iwan Fals. Mesti Iwan Fals ya. Iwan Fals. Dan ya kalau sekarang kan ada Wolfgang itu Hindia itu kan. Nah itu ya kalau mau menarik lagi ke roots-nya kemungkinan Iwan Fals. Kemungkinan ya. Dan ya kayaknya 3 itu sih yang kalau kita bicarakan itu tadi yang menarik jargon. Ya. Nah, karya yang kental dengan jargon itu kan berarti kan itu salah satu bentuk karya lagu yang berbeda daripada yang
dengan permainan rima Iya, atau kan gitu. Iya. Tapi mungkin hampir deket dengan yang tadi dicontohkan, kalau Meli itu ada sesuatu yang spesial gitu. Iya. Tapi kalau menurutmu lagu-lagu jargon ini kan, kalau aku lihat di Jogja ini beberapa band yang memang mengandalkan hanya mungkin satu kalimat, betul, yang dipahami orang, mungkin satu kalimat itu yang bisa membawa kemana-mana. Itu bahkan gimana? tidak dipahami tapi punya kekuatan magic tersendiri, yaitu festivalis ya terutama. Kalau sekarang kan ini aku lagi seneng dengerin The Jeblok. Itu kan hampir mirip ya, antara festivalis The Jeblok, tapi ya itu salah satu band yang ya pengusung jargon juga ya. Ya, tadi pertanyaannya apa, Mas? Nah itu, kalau jargon itu gimana menurutmu? Maksudnya ya jargon itu kan muncul karena era sosial media kan, Mas. Sosial media, era-era di mana menurutku Twitter ya. Era quote ya. Era quote. Jadi kata-kata yang kuat itu kan bisa diambil dari tulisan manapun ya. Dan kita mengambil kata-kata yang entah itu punya nilai tertentu, sekali lagi ya, entah itu dramatis, keras, terus sarkastik atau ironis, dan ya pokoknya majas-majas itu semuanya kan ada di dalam jargon itu tadi. Dan ya era-eranya sekarang kan seperti itu, era-era media di mana itu kan kaitannya sama mau bicara tren ya, iya, tapi juga orang yang bisa menulis seperti itu menurutku juga orang yang terjun di situ juga. Nah itu, menurutmu bisa menjadi klise nggak sih? Pokoknya nih, nah ini aku kan kadang lihat ini, kan itu menjadi tren ya. Iya. Kadang kita nggak tahu, maksudnya kita FOMO ya, istilahnya karena FOMO. Tapi kita lalu masukkan hal-hal itu, itu ke karya kita gitu. Padahal kita nggak tahu itu apakah bisa terjebak ya menjadi sesuatu yang klise gitu. Ya satu hal yang klise itu tadi ya kembali lagi ke bicara festivalis tadi. Ya kita berarti bagian dari orang-orang di kerumunan itu tadi, karena kita ngikutin tren, kita ngikutin apa yang ada ya, entah kita itu menjadi pelakunya atau kita pengikut arusnya. Tapi kan ya bukankah era sekarang itu adalah tentang seperti itu. Ya apapun yang berlebihan itu ya pasti akan membosankan tentunya. Tapi ya pilihan sih, Mas, menurutku. Kalau menurutmu, kalau kita mau bikin karya yang dikategorikan sebagai karya yang ada jargonnya gitu, ada resepnya nggak, ada rumusnya nggak? Ya di sosial media sebenarnya bertebaran kata-kata yang seperti itu satu, dan yang kedua tidak harus selalu hal-hal yang sifatnya besar atau gimana? Aku tuh mau ngomong gini loh, Mas. Bahkan tidak selalu bersifat motivatif. Tapi bisa positif, bisa negatif juga. Iya. Tidak harus, bahkan demotivasi itu bisa jadi sebuah. Nah, sekarang ini bisa jadi sebuah karya. Sudah bicara. Ya pokoknya intinya kita jargon ya tidak selalu harus mengikuti arus, tapi melawan arus itu sendiri juga akhirnya jadi sebuah jargon juga kan. Ya keberanian untuk menulis itu kemudian menadakan itu kan juga berdasarkan literasi juga kan. Ya banyak baca nggak, banyak nongkrong di sosial media nggak, atau ya itu tadi literasi. Tapi memang entah apakah ini nanti akhirnya menjadi sesuatu yang berlebihan atau tidak,
tak pikir bahasanya lebih ke tepatnya orang semakin memahami template kepenulisan. Kalau bicara jargon dari zaman dulu, karya-karya yang zaman dulu juga tentang itu sebenarnya. Tapi kan semenjak adanya buku-buku ditulis oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang itu atau mengkhususkan menulis tentang hal-hal itu semuanya sekarang sudah terpetakan. Kalau dulu kan kita nggak tahu nih harus nyomot yang mana, kita bisa meniru. Tapi kalau sekarang kan semuanya sudah terpetakan, semuanya sudah ya kita bisa cari roots-nya ini ada di mana. Ya, itu sih Mas menurutku. Ya seiring waktu dan sejalan itu ya tren itu kan datang berganti, kemudian yang dulu tenggelam akan timbul lagi, kan seperti itu. Nah, ini sekarang kita bicarakan tentang masa kini. Jadi ya berhubungan dengan songwriting, penulisan lagu. Kan sempat viral nih beberapa waktu kemarin lagu Garam dan Madu. Itu banyak banget yang merespon itu negatif, tapi banyak juga yang positif. Aku salah satu mungkin kalau aku melihatnya dari sudut pandang yang lain, kalau aku merespon positif, karena itu memang salah satu inovasi yang memang harusnya dilakukan, kan kayak daripada itu aja, lakukanlah hal yang berbeda, kan kayak gitu. Tapi kalau dari sudut pandang seorang songwriter, lagu-lagu seperti Garam dan Madu seperti itu, apakah bagaimana secara kualitas dan kalau kita parameternya era sekarang loh ya. Ya kalau sebagai as a songwriter, ya itu lagu yang cerdas, liriknya nggak main-main, bagus juga. Secara lirik juga, kalau bicara ngomong cerita kan orang lebih menganggapnya karena cerita lagunya yang mungkin seronok atau agak-agak 18 plus ya, itu kan kalau yang tak baca-baca buruknya dari situ ya. Tapi secara struktur lagu, terus kalau dari penulis lagu ya itu lagu yang lengkap menurut aku ya. Maksudnya bicara tren, bicara ya atau apapun lah ya, itu lagu udah lengkap dan bisa menangkap influence. Penulis lagunya itu bisa menangkap influence yang sudah ada, kemudian dia membuat lagu dengan caranya untuk kemudian menjadi sebuah lagu tersebut. Itu dari as a songwriter. Tapi sebagai orang aku gimana ngomong apa ya, lali aku. Tapi saiki kok iso dikat Mas. Kari dipotong. Pokoknya intinya sebagai penulis lagu aku itu lagunya ya intinya lagu yang lengkap lah. Tapi kalau sebagai pemerhati yang lain, lagu seperti Garam dan Madu itu memang pasti akan muncul. Sejenis lagu seperti itu pasti akan muncul karena mungkin juga sudah itu atas respon ya, sekali lagi sesuatu yang berlebihan itu kan membuat orang-orang juga akan menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Orang kan akan berkembang juga ya. Nah itu kan lagu yang ada dangdutnya tapi juga ada nuansa-nuansa musik-musik yang sekarang juga yang bukan milenial ya, Gen Z dan sebagainya yang cenderung musik-musik yang kayak gitu ya, yang atau bahasanya apa ya, Rumi atau apalah pokoknya. Intinya ya pasti akan ada respon terhadap ya jenuh, titik jenuh ketika orang mungkin jenuh terhadap lagu dangdut mungkin, atau lagu dangdut kan juga berkembang ya. Akhirnya terbentuklah lagu itu. Tapi di sisi yang berlawanan ada juga lagu yang malah justru orang pengen ke retrospektif, mundur lagi. Lagunya aransemen yang lebih gambus, yang ngetren sekarang apa itu namanya? Apa itu? Lorena atau Lorenza. Lorenza. Itu kan dangdut jadul. Ya, itu kan ya
orang punya titik kejenuhan masing-masing. Akhirnya responnya ya setiap penulis punya responnya masing-masing juga. Nah, ketika dia menjadi seolah-olah menjadi titik awal dari sebuah genre atau mungkin sebuah jenis lagu atau apapun itu ya karena ada kejenuhan itu tadi. Ya, aku lalu teringat juga era ini pop Jawa itu juga. Iya. Pop Jawa itu kan sebenarnya dulu sudah hilang, tapi diangkat lagi oleh Didi Kempot karena yang ngangkat kan si toh, yang punya Lawless itu siapa sih? Gofar. Itu dipanggil loh sampai akhirnya jadi the king of Broken Heart itu. Yeah. Nah, itu lalu naik, setelah itu kan Dewi Caknan dan sebagainya. Betul. Itu naik sampai sekarang nggak turun-turun nih. Sempat turun ya? Sempat turun waktu era Covid. Itu sempat turun, tapi kemudian dibas oleh Istana Negara. Nah, waktu itu ada si siapa itu anak kecil itu itu yang nyanyi apa namanya, lupa aku judulnya. Cendol Dawet. Nah, itulah pokoknya. Itu ya. Di pas 17 Agustusan itu toh. Itu kan salah satu bentuk ya sadar atau tidak sadar itu mengangkat kembali kong ini dibanding itu kan dan akhirnya sebuah genre itu kan ada titik jenuhnya dan akhirnya muncullah Garam dan Madu yang mungkin mengantarkan ke era selanjutnya atau apa, kita kan nggak pernah tahu ya. Ya bisa jadi kalau sekarang sih aku lebih percaya kalau trennya sekarang itu lebih hybrid. Jadi lebih orang itu bebas mau membawakan era manapun. Mau dia mau 90-an atau mau Y2K, Year of 2000 ya, berarti itu tahun 2000-an dengan musik-musik yang banyak musik-musik synthesizer dan sebagainya, atau mau kembali ke jangan salah, tahun 2000-an itu juga musik-musik yang besar di tahun 80-an kan. Ya sama juga, nanti entah, pokoknya akan muncul revival selanjutnya, dan era ini adalah era yang sangat-sangat cepat. 5 tahun ini ya, terutama di era Covid, mulai era Covid sampai tahun 2025 ini, lagu itu kita bisa menemukan lagu, orang bisa merilis lagu dengan musikal tahun 90-an, terus tiba-tiba ada yang munculin lagu tahun 2000-an, tahun 80-an, ya bebas-bebas saja. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi beda. Artinya kan itu positif ya. Dan seharusnya memang seperti itu. Tapi sekali lagi kita kan dibentuk oleh industri bahwa untuk bertindak template. Orang sukses melakukan itu, kita cenderung untuk melakukan hal yang sama. Iya. Dan kita mau pilih yang mana? Ya terserah sesuai preferensi masing-masing. Itu ya berarti. Iya. Nah, kalau ini singer songwriter tadi kan udah nasional. Sekarang lokal nih, kan tinggal di Jogja. Iya. Ya kan mesti ya dengar lah ya. Ada nggak yang salah satu yang itu jadi referensional, atau aku seneng ya karo si A, aku seneng si B gitu, ada nggak? Atau aku mengikuti si A ini gini, si B ini gini, ada sedikit kan festival itu Farid gitu, agak ngulik nggak cara dia? Atau ada songwriter lain yang menurutmu dari Jogja ini? Ya, kalau Eros tadi udah. Ya pasti ya. Kan. Cara dia bagaimana? Ya. Kalau secara spesifik mengulik karya dari seseorang atau grup itu enggak, memang. Tapi memperhatikan pasti iya. Ya terutama ya band-band Jogja itu ya itu tadi festivalis. Kalau yang sekarang itu Jeblogs. Terus sekarang apalagi ya? Ya terutama band itu sih. Dua itu, karena memang
somehow temanya hampir-hampir sama, secara musik juga hampir mirip, tapi lebih lebih apa ya, mereka band yang seolah tampak selalu bergerak, terutama festivalis ya. Band yang tidak pernah kok kesel-kesel ya, kalau saya ngelihatnya seperti itu. Dan itu kan butuh effort besar. Bisa ya pribadi ini bisa membayangkan bahwa gila, ini band kok nggak pernah berhenti ya. Dan itu ya udah, itu mungkin udah tanggung jawab artistik maupun tanggung jawab sosial dari seorang festivalis mungkin. Kalau udah jadi di level itu ya mungkin memang harus seperti itu mungkin, karena kalau berhenti artinya kan mati ya. Beda dengan yang band mediocre itu mau kapan aja ngeluarin atau apa, kan ya ini gimmick, ya udah titik itu aja. Tapi kalau udah band yang punya level tertentu atau punya basis masa tertentu kan mau nggak mau memang harus selalu ada terus, entah itu relevan dalam karyanya atau minimal selalu hadir untuk para pendengarnya atau para penikmatnya. Intinya sih seperti itu. Tapi kalau untuk band-band yang lain mungkin belum ada yang secara spesifik. Lebih menyukai, kalau Jogja itu aku pribadi lebih menyukai pergerakannya, melihat pergerakannya. Kalau karya itu ya semua karya dari anak-anak Jogja itu bagus, punya keunikan masing-masing, punya value masing-masing, punya misinya masing-masing. Tapi lebih menyukai pergerakan yang mereka lakukan, karena kebanyakan kenapa kok aku pribadi senang memperhatikan ya, karena itu hal yang aku pribadi nggak bisa atau susah untuk melakukan. Makanya aku kagum, makanya aku memperhatikan mereka, memperhatikan Korek Kayu, terus memperhatikan band seperti siapa itu yang vokalisnya cewek itu apa? Tuh, ini gue cepat potong ya Mas. Itu toh apa? Aku ya lali itu mana nih? Apa kayak sing vokalisnya cewek, sing kayak Moka itu loh. Iya. Apalah itu. Iya. Ya itu, ya pokoknya band-band Jogja itu ya karena mereka komunal, dan itu yang mereka membuat mereka tetap hidup. Entah ya, ini ya aku nggak ngerti karena tidak benar-benar terjun di situ. Entah apakah secara ekonomi di situ berputar atau tidak, aku nggak ngerti. Tapi nguri-nguri kabudayan, nguri-nguri karya seperti itu hal yang sangat berat, dan aku pribadi nggak bisa. Tapi kalau ya karena ya aku cenderung orang yang itu tadi pragmatis, jadi ya harus imbang antara ekonomi dan karya seni itu harus berjalan seiringan. Entah apapun hasilnya, tapi setidaknya dua hal itu sama-sama hidup, meskipun bicara soal hasil ya itu kan masing-masing ya. Iya. Oke, terakhir berarti ini walaupun kita kan musisi biasa, tapi mungkin ada sebuah pesan untuk singer-songwriter yang masih mau mulai. Itu ada yang bisa dikasih sedikit itu tips atau apa gitu, walaupun kan kita bukan yang paling pinter, tapi kan mesti menang dhisik. Iya. Ada saran gitu untuk yang mau jadi singer songwriter lah umpamanya kan gitu. Mau jadi. Yes. Sebenarnya klise sih Mas. Apapun kita itu pengen bergerak, entah itu pekerjaan, bisnis atau produk yang kita bangun, ya temukan niche-mu. Jadi dalam menulis lagu juga tak pikir seseorang itu
harus ketemu sama apa yang menurut dia ideal. Ideal buat diri kita belum tentu ideal buat orang lain, itu perkara belakang. Tapi ya kita, apa yang menurut kita yang bagus ya seperti ini, ya udah itu aja. Kalau kita belum ketemu, aku masih belum merasa bagus, ya berarti memang harus dicari terus kan. Atau ada satu momen ketika enggak deh, cukup di sini, ya udah dia di situ aja. Itu yang membedakan kita ada di, ya udah kita ini mediocre atau kita mau agak-agak sedikit di bawah atau di atas, ya itu kan perspektif ya, persepsi, itu kan persepsi aja. Entah itu kan ya terserah orang mau menilai dirinya sendiri di mana. Sama juga seperti terserah orang lain menilai diri kita itu seperti apa. Tapi cenderung lebih ke temukan niche semua itu ada di mana. Entah kita terinfluence dari orang lain, entah kita meniru, bahkan ya mungkin ya itu tadi ya, amati, tiru atau modifikasi. Ya itu kan semuanya sah-sah aja. Karena kalau ngambil quote dari Picasso itu kan yang diambil quote juga seorang Steve Jobs, great artist still good artist still good artist copy, great artist still. Jadi antara copy dan mencuri itu buat seorang Picasso itu levelnya lebih tinggi mencuri. Karena copy itu kita ya udah kita ketiplek kita ambil. Tapi kalau kita mencuri ya ada banyak hal yang bisa kita curi dari penulis-penulis hebat atau penulis-penulis lagu yang lain. Dan itu kita akan ya setelah kita ngulik sendiri kan kita ketemu niche-nya kita sendiri. Intinya gitu sih. Intinya gitu ya berarti ya. Oke. Perbincangan yang sangat menarik dan sangat panjang. Ya lumayan lah, lumayan. Mbok iki ngedit piye ya? Katanya nggak perlu diedit juga nggak apa-apa. Yang penting gayeng. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Tommy Dharma, seorang vokalis, singer songwriter, punya band namanya Dharma. Ya. Sama sekarang ngeband ada lagi Danger Stranger. Sekarang lagi suka kolaborasi. Terus ada juga lagi Dexter itu juga mau ngeluarin karya. Udah ngeluarin karya, Ding. Dan mau ngeluarin karya lagi. Terakhir? Ya, yang Glassy ini juga akan ngeluarin karya juga. Ya, intinya berkarya lah. Berkarya, apalagi kolaborasi. Memang songwriter kok, ya tetap bikin lagu aja. Iya. Pragmatis juga nggak apa-apa. Oke. Ya, idealis itu terserah, setiap orang punya titiknya masing-masing. Iya. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Iya. Oke, terima kasih Mas Tommy. Matur nuwun Mas Doni. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih udah datang ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast.